Hai semuanya, welcome back to my channel. Udah gimana nih persiapan UTBK-nya? Aku harap semuanya sudah maksimal ya. Hari ini aku akan ngebahas soal UTBK yang sering keluar nih, terutama bidang soshum, yakni pelajaran sosiologi. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke soal yang nomor 1. Soal nomor 1. Sistem stratifikasi sosial yang memungkinkan anggotanya untuk mengubah status sosial yang dimilikinya disebut stratifikasi. A. Assign, B. Ascribe, C. Assign, D. Terbuka, dan E. Campuran. Untuk bisa menjawab soal ini, kita harus paham dulu sebenarnya apa sih itu stratifikasi sosial dan apa saja jenis-jenis dari stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial artinya perbedaan masyarakat secara vertikal menurut tingkatannya, baik atas, menengah, ataupun bawah. Sekarang, jenis-jenis dari stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ada 3. Yang pertama, stratifikasi sosial terbuka. Nah, stratifikasi sosial terbuka artinya besar kemungkinan bagi seseorang untuk bisa merubah status sosialnya. Contohnya, seorang anak pemulung yang sangat rajin dan pekerja keras pada akhirnya bisa menyelesaikan pendidikannya dan menggapai cita-citanya menjadi seorang guru. Itu adalah contoh stratifikasi sosial terbuka. Yang kedua, stratifikasi sosial tertutup. Nah, yang dikatakan stratifikasi sosial tertutup adalah kecil kemungkinan bagi seseorang untuk bisa merubah status sosialnya. Contohnya ini biasa terdapat pada masyarakat yang menganut sistem kasta. Kenapa? Karena kita ketahui bahwasanya masyarakat yang menganut sistem kasta itu akan sulit untuk merubah status sosialnya. Baik dia dari kasta Brahmana ke Ksatria, Ksatria ke Waisya, Waisya ke Sudra, dan sebaliknya. Yang ketiga, ada namanya stratifikasi sosial campuran. Yang dikatakan stratifikasi sosial campuran adalah gabungan antara stratifikasi sosial terbuka dengan stratifikasi sosial tertutup. Contohnya, di dalam suatu masyarakat, untuk menjadi seorang kepala suku harus berasal dari kasta tertentu. Namun, jika ingin menjabat dalam bidang pemerintahan seperti misalnya lurah, ini bisa diduduki oleh siapapun. Nah, itu saja 3 jenis stratifikasi sosial. Kita kembali ke soal yang nomor 1. Tadi dikatakan bahwa stratifikasi sosial yang memungkinkan seseorang untuk mengubah status sosialnya. Berarti di sini jawaban yang paling tepat adalah D, stratifikasi sosial terbuka. Kenapa jawabannya bukan A, B, atau C? Nah, karena untuk pilihan A, B, dan C ini bukan termasuk ke dalam jenis-jenis stratifikasi sosial. Tapi A, B, dan C ini termasuk kepada 3 cara untuk memperoleh status. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Seorang manajer perusahaan berpindah pekerjaan pada perusahaan lain dengan posisi dan status yang sama disebut mengalami mobilitas A. intragenerasi, B. vertikal, C. horizontal, D. antargenerasi, dan E. campuran. Untuk bisa menjawab soal ini, kita harus tahu dulu apa itu mobilitas sosial dan jenis-jenis dari mobilitas sosial. Mobilitas sosial artinya perpindahan posisi seseorang dari satu lapisan ke lapisan sosial yang lainnya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal, yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal artinya perpindahan status sosial seseorang yang tidak sederajat. Contohnya dari yang kaya menjadi miskin ataupun dari yang miskin menjadi kaya. Yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal artinya perpindahan posisi seseorang yang sederajat. Artinya, seseorang itu mengalami perpindahan status sosial, namun tetap pada posisi yang sama. Contohnya, dulu dia adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Medan. Namun, karena dia telah menikah, akhirnya dia memilih untuk pindah tugas. Dan sekarang, dia mengajar di SMA Negeri 1 Brastagi. Nah, itu menunjukkan telah terjadi yang namanya mobilitas sosial horizontal, di mana dia tetap melakukan perpindahan status sosial, tapi
dalam posisi yang sama, yakni sama-sama menjadi seorang guru, walaupun lokasinya berbeda. Mobilitas sosial vertikal ini terbagi juga atas dua. Ada mobilitas vertikal naik dan ada mobilitas vertikal turun. Yang dikatakan mobilitas vertikal naik adalah terjadinya peningkatan status sosial seseorang. Contohnya misalnya seorang anak petani yang berhasil menjadi seorang guru. Yang kedua, ada mobilitas vertikal turun. Mobilitas vertikal turun artinya terjadinya penurunan status sosial seseorang. Contohnya, seorang direktur yang diturunkan pangkatnya menjadi seorang karyawan biasa karena kinerjanya kurang bagus. Itu dia mobilitas vertikal turun. Sekarang yang kedua, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal ini juga terbagi atas dua. Yang pertama adalah mobilitas horizontal intragenerasi. Yang dikatakan mobilitas horizontal intragenerasi artinya mobilitas yang terjadi di dalam diri seseorang selama masa hidupnya. Contohnya adalah, dulu dia adalah seorang supir, di mana saat dia menjadi supir, dia itu masih menyewa angkot dari orang lain. Nah, berkat usaha dan kerja kerasnya, akhirnya dia bisa menjadi seorang supir yang sukses. Yakni, dia tidak lagi menyewa mobil, bahkan dia sudah memiliki banyak mobil dan dia juga menyewakan mobil-mobilnya kepada orang lain. Nah, itu termasuk contoh mobilitas sosial horizontal intragenerasi. Yang kedua, ada mobilitas horizontal antar generasi. Artinya, mobilitas yang terjadi antara dua generasi atau lebih. Contohnya, ayahnya adalah seorang pemulung, ibunya adalah seorang pedagang, kemudian anaknya adalah seorang guru. Nah, itu adalah contoh mobilitas horizontal antar generasi. Nah, kita kembali ke soal yang nomor 2 tadi. Tadi dikatakan apa? Seorang manajer perusahaan berpindah pekerjaan ke perusahaan lain, namun tetap dengan status yang sama. Nah, dari soal ini aja kita udah tahu bahwasannya jawaban yang paling tepat adalah mobilitas sosial horizontal. Kenapa? Karena dia telah mengalami perpindahan status sosial, namun masih tetap dengan posisi yang sama ataupun dengan status sosial yang sama. Sekian video dari saya, semoga videonya bermanfaat untuk adik-adik sekalian dan nantikan video saya yang selanjutnya.